Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat. Di antara nikmat Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dikarenakan kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berubudiyah kepadanya, melakukan atau mendirikan salat berjamaah subuh di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, awal minta maaf karena satu petang dan tiba dikarenakan hujan, kemudian satu lain dan tiba dikarenakan sakit. Jadi 2 kali 1 tidak tiba. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, hadis arba'in pembahasan kita setiap Sabtu pagi seperti biasa. Sekarang kita pindah ke hadis nomor 20, hadis yang ke-20. Seperti yang kita katakan, kita membahas hadis tidak berurutan mana yang kita suka. Sekarang hadis yang ke-20 bunyinya an Uqbah an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Uqbah yang berkunyah Abu Mas'ud. Ada yang namanya Ibnu Mas'ud, ada yang namanya Abu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang ahli dalam ilmu qiraah, dalam fikih, dan juga bagus baca Al-Qur'annya. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagus bacanya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang adalah Abu Mas'ud Uqbah Ibnu Amr al-Ansari al-Badri. Kenapa dikatakan al-Ansari? Dikatakan berasal dari kaum Ansar. Kenapa dinamakan al-Badri? Dikarenakan ikut dalam perang Badar, maka dinamakan al-Badri. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu
dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Perasaan di dalam hati seseorang yang mendorongnya untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan keburukan. Inilah malu. Jadi kalau ada orang yang taat kepada Allah, kemudian dia tidak melakukan larangan Allah, berarti dia adalah orang yang malu. Sebagaimana definisi yang dikatakan oleh Muhammad ibn Muflih rahimahullah. Pelajaran selanjutnya yang saya ambil yang kedua tentang perkataan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Ini ada dua maknanya. Yang pertama maknanya mengancam. Kalau enggak malu, kalau kalian tidak malu, buatlah sesuka kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maknanya adalah berupa ancaman. Seandainya perkara yang dia lakukan perkara yang memalukan, tapi telah diberi peringatan tetap melakukannya, maka ujung-ujung katanya kalau tidak malu lakukanlah. Berarti kalimat ini menyuruh tapi dengan mengancam. Ini banyak yang ditafsirkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Hamad yang merupakan murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang kedua maknanya mengatakan atau menyampaikan perkara yang mubah, perkara yang boleh saja mubah. Menandakan kalau sesuatu perbuatan itu tidak dianggap malu, maka lakukanlah. Ada perbuatan yang tidak dianggap malu, itu segera satu perbuatan yang tidak dianggap malu, maka boleh kita melakukannya. Dikarenakan al-aslu fil asya al-ibah. Kata ulama fikih, asal dari melakukan sesuatu itu adalah boleh-boleh saja. Kalau sesuatu itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah al-aslu fil ibadah al-man' atau al-hal. Asal dari ibadah itu adalah haram. Maksudnya ibadah itu pada asalnya tidak boleh kita lakukan selagi ada perintah. Kalau tidak ada perintah, jangan kita lakukan. Itu maknanya. Makanya kalau kita itu perintahnya memang tak ada, tapi larangannya tak ada. Perintahnya memang tak ada, boleh yang mengakui perintah tak ada. Ketika melakukan ibadah, perintahnya memang tidak ada, tapi larangannya tak ada. Berarti boleh kita lakukan. Itu kata orang yang melakukan ibadah yang baru. Ketika melakukan inovasi dalam ibadah, maka kita jawab dengan kaidah yang dikatakan oleh para ulama, yaitu al-aslu fil ibadah al-man' atau al-hal atau at-tahrim. Ibadah itu pada asalnya haram dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ini tadi kita sholat subuh. Sholat subuh itu kalau tidak ada dalilnya haram dilakukan. Tapi ada dalil sholat subuh dan kita sholat banyak, berarti wajib itu lakukan karena ada perintahnya dan dia ibadah. Seperti itu contohnya. Kemudian membayar zakat. Membayar zakat itu haram kalau tidak ada dalilnya. Tapi karena ada dalilnya tidak haram, bahkan wajib. Kemudian puasa Ramadan, kalau tidak ada dalilnya yang menyuruh, maka hukumnya haram. Tapi karena ada perintah, maka jadi wajib. Menandakan ibadah itu kalau tidak ada dalilnya haram dilakukan. Haram dilakukan karena
Malu itu ibu dan bapak selalu elok. Indah aku malu pun anda elok. Selalu yang malu elok. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-haya'u kulluhu khair. Malu itu seluruhnya mendatangkan kebaikan. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak bisa membedakan mana yang malu, mana yang pengecut, mana yang malu, mana yang sogan. Kalau pengecut, kalau malu itu ketika dia tidak mau melakukan larangan Allah, itu namanya malu. Tapi kalau seandainya ada orang yang melakukan kemungkaran, kemudian ada orang menyampaikan nasihat, kemudian ada jawab malu oleh nasihatnya, itu bukan malu. Istilah apa malu? Tapi dalam istilah syariat bukan malu. Kalau aku sampaikan kepadanya bahwasanya tidak boleh merokok dalam masjid, malu apa? Itu bukan malu namanya, itu namanya pengecut dalam menyampaikan kebenaran. Karena malu itu adalah tidak melakukan larangan Allah, itu namanya malu. Kemudian hadis lain dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwasanya malu itu bukti dari keimanan. Kalau ada orang yang tidak punya rasa malu, berarti tidak sempurna imannya. Malu mulia, tapi malu-maluin nggak boleh. Kalau malu mulia, maka akhlak yang baik dikatakan keistimewaan akhlak Islam adalah rasa malu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Albani, mengatakan, Inna min kulli dinin khuluqa. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak. Agama Yahudi mengajarkan akhlak, agama Nasrani mengajarkan akhlak, agama Islam juga mengajarkan akhlak, dan tentunya lebih bagus, jauh lebih bagus. Wa khuluqul Islami al-haya, dan akhlak dalam Islam itu yang istimewanya adalah rasa malu. Makanya malu itu merupakan bukti seseorang itu beriman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-haya'u bid'un wa sab'una syu'batan. Malu itu ada 7, iman itu al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Malu itu punya 70 cabang, iman itu punya 70 cabang. Fa'alaha, cabang yang paling tinggi dari keimanan, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang keimanan yang paling rendah, imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan segala hal yang menyakitkan dari jalan. Misalnya ketika jalan ada duri, ada batu, itu singkirkan, ada sampah, itu singkirkan, bukan malah mampir jalan, bukan malah mampir jalan. Apalagi jalan umum, kemudian dia halang-halangi sehingga dia utamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, tidak boleh. Juga dikatakan dalam kitab ini, seandainya berbentrok, bertemu antara kepentingan pribadi atau golongan dengan kepentingan umum, didahulukan kepentingan umum. Apalagi daerah yang dikatakan oleh ulama, kalau musuh dua kepentingan, yang C kepentingan pribadi atau golongan, yang C lagi kepentingan umum, maka kepentingan umum harus didahulukan. Kepentingan masyarakat, orang sekitar itu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Inilah banyak
siapapun yang melakukan perampangan dalam bermaksiat berarti tandanya tidak punya rasul malu. Yang kedua, bersolat diri bagi wanita, kemudian dia keluar memperlihatkan dandanannya. Itu juga bentuk seorang wanita yang tidak tahu malu, dikarenakan berhias diri hanya untuk suami, tapi yang berhias diri bertanda merah sehingga dia bawa keluar rumah, maka ini bentuk seorang wanita yang tidak tahu malu atau dalam bahasa agamanya tabarruj. Tidak boleh. Dan seorang suami yang tidak malu ketika istrinya berbuat malu-maluin atau kalau tidak cemburu, maka suami tersebut digelari dengan dayus. Digelari dengan dayus. Suami yang tidak cemburu ketika istrinya dinikmati orang, baik melalui pandangan mata atau melalui lisan atau melalui tangan. Yang maknanya adalah zina. Zina mata, zina tangan, zina lidah, atau zina pikiran. Jadi atau seorang abang kandung tidak malu atau tidak cemburu, tidak marah ketika adik kandungnya digoda oleh laki-laki. Jadi dayus itu bukan khusus untuk suami kepada istri, tapi seorang laki-laki kepada mahramnya, baik kepada ibunya, kepada anaknya, kepada anak perempuannya maksudnya, kepada istrinya, kepada adik perempuannya atau kakak perempuannya. Dia tidak cemburu ketika mereka digoda atau dinikmati, maka orang tersebut dinamakan dayus. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak bisa, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sebutkan dayus, di antara orang dayus, mungkin boleh kita menyampaikannya untuk saat ini. Untuk saat ini, satu kalau sampaikan, mohon maaf kalau boleh kita dengar, membiarkan istri pergi tanpa diantar. Wahai istri, keluar dari hari misalnya tidak diantar sama suaminya, kemudian pergi dalam rangka sama laki-laki misalnya seorang guru, pergi rapat misalnya atau seminar hari-hari, ini juga termasuk bentuk dayus. Apabila tidak diantar, sedangkan sahabat harus ditemani. Tidak boleh bagi wanita bepergian jauh sendirian, harus ditemani. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusafiril mar'atu illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidaklah boleh bagi seorang perempuan pergi safar yang jaraknya dalam 20 km menurut jumhur ulama kecuali bersama mahramnya. Tapi ini dikatakan istri Qaisurah atau istri yang rojo, suaminya nongkrong di rumah. Tidak rojo. Harusnya suami yang kerja, istri di dalam rumah. Harusnya seperti itu. Tapi jangan sekarang terbalik, istri yang kerja, suami yang urus anak. Suami hanya diam-diam di dalam rumah. Harusnya dalam syariat Islam istri itu menetap di dalam rumah. Sebagaimana firman Allah Taala di dalam surat Al-Ahzab, wa qulna fi buyutikunna, tetaplah engkau wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Wa buyutukunna khairun lahunna dalam Islam, dan rumah-rumah kalian, rumah-rumah mereka wanita lebih baik bagi mereka daripada wajib keluar rumah. Ini sebagaimana kata Syekh Taib ketika pertama kali bawa ke Indonesia tahun 2010, kata beliau, kalian memberikan hak-hak kepada wanita
wanita-wanita kalian, kepada istri-istri kalian. Ketika itu Syekh Naif bawa ke Masjid Ta'awun di bawah di kebun teh. Kemudian terjadi ketika para wanita sangat banyak, ada yang pacaran maksud itu, ada yang pakai ketat. Ini ada mustahil. Ini ada yang terjebak tapi pakai ketat, ada yang radiasi karena maksudnya kenal kamu dan di kebun teh juga. Maka Syekh Naif aku sabar sama kalian para manusia. Itu menyindir kalian memberikan hak-hak kepada wanita-wanita kalian atau kepada istri-istri kalian. Karena memang kalau kita lihat wanita tidak ada yang keluar sendirian, tidak ada wanita yang keluar sendirian, apalagi berkendaraan sendirian, tidak ada. Tapi di Indonesia hal itulah biasa. Dalam bahasa usul fikih, ta'awun bil balwa, telah menyebar, telah diuji itu dengan ujian yang menyebar. Itu dalam bahasa orang usul fikih. Jadi dimuliakan Allah dan para suami bapak-bapak harus berjaga kehormatan mahram kita, istri-istri kita. Kalau seandainya ini boleh kita bisa mengantar, wajib bagi kita mengantarnya. Jangan dibiarkan berkendaraan sendirian. Itu pandangan awak setelah awak membaca fatwa para ulama Arab Saudi. Mungkin ustaz-ustaz kita yang lain tentunya punya pandangan lain yang mengatakan tidak masalah. Kalau awak ada masalah itu memang sangat keras. Dalam masalah itu memang awak pribadi sangat keras. Maka tidak mengizinkan istri awak. Kalau pun sudah tidak awak izinkan. Itu kalau pandangan pribadi awak. Dalam masalah ini memang kita pribadi sangat keras karena kita sangat mencemburu. Kemudian yang terakhir di antara bentuk seseorang tidak tahu malu. Ini mohon maaf yang sampaikan kepada bapak-bapak juga, dikarenakan memang itu kadang-kadang menyakiti dalam hati kita, tapi tujuannya tidak untuk menyakitkan, tapi untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Di antara bentuk tidak tahu malu adalah merokok di depan umum. Merokok di depan umum, apalagi di sebelah kita ada anak kecil. Kenapa katakan mungkin istiqomah dan masjid di mana merokok? Seandainya merokok itu baik, pasti kita tak mungkin kalau cucu kita merokok. Cobalah kita merokok kita coba, atau karena apa yang sakit. Jangan merokok lagi kalau apa yang bertahun. Anak masuk betul merokok itu dengan awal merokok boleh. Mungkin apa? Mungkin kan? Dan kita kita mengatakan merokok itu tidak boleh. Makanya kita tidak mau memberikan kepada anak kita atau cucu kita. Kemudian ada tidak orang merokok itu baca bismillah? Tidak ada. Kemudian setelah merokok baca alhamdulillah juga tidak ada. Bahkan setelah selesai merokok dia buang, dia injak-injak hingga dia merokok itu. Kemudian merokok akhirnya di mana? Di dalam hammam, di dalam WC. Berkumpul antara dua keburukan. WC itu buruk, tempatnya syaitan WC. Maka tidak boleh menonton dalam WC. Dan merokok itu buruk. Berkumpul dua yang dua. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa-jiwa itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Orang yang buruk berkumpul dengan yang buruk, yang baik berkumpul dengan yang baik. Jadi namudinya juga mengatakan bahwa itu buruk maka merokok di dalam hammam masyarakat atau WC atau toilet. Lemah benar. Maka yang Bapak Ibu dimuliakan Allah, janganlah kita menjadikan rokok sebagai Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Taufik Ismail, rokok itu Tuhan 9 cm. Kalau kawan dari gerakan sebelah, ada gerakan yang tidak usah disebutkan nama gerakan atau jemaahnya, mengatakan rokok itu siwa Fir'aun katanya. Ini kata teman-teman dari sebuah pergerakan Islam atau jemaah lain. Rokok itu siwa Fir'aun.
sifat malu yang sangat sebagaimana disifatkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat malu, lebih malu daripada gadis dalam pingitan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan kita buka. Ada pertanyaan Bu? Kira-kira reguler atau dari apa-apa itu ada pertanyaan? Tidak ada.